Bisa kami lanjutkan informasi mengenai ini, entah sudah berapa juta nyawa melayang akibat konsekuensi tinggal di wilayah yang rawan bencana. Semestinya semua pengalaman itu membuat kita lebih peka membaca tanda-tanda alam. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang menewaskan puluhan pendaki membuktikan betapa kita lemah dan lalai dalam membaca tanda-tanda alam dan mitigasi bencana. Sejak ratusan juta tahun lalu, wilayah di negeri ini dikelilingi gunung api. Entah sudah berapa juta nyawa melayang akibat konsekuensi tinggal di wilayah yang rawan bencana ini, dari mulai gempa bumi, erupsi, maupun tsunami. Semestinya semua pengalaman itu membuat kita lebih peka membaca tanda-tanda alam. Namun sayangnya, kemampuan kita beradaptasi dengan kondisi geografis ini tidak juga memadai. Erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat pada Minggu 3 Desember yang lalu menewaskan puluhan pendaki, membuktikan betapa kita lemah dan lalai dalam hal kepekaan ini. Kita tentu sangat berduka atas korban yang wafat maupun yang masih belum ditemukan. Tapi kita juga patut bertanya, tidak adakah peringatan dini sebelum bencana itu terjadi? Bukankah di setiap gunung ada petugas pemantau, apalagi Merapi, tergolong gunung api yang masih aktif? Tanpa menyalahkan siapapun, kasus ini semestinya jadi pelajaran betapa kemampuan mitigasi itu maha penting. Dengan meletakkan kemampuan mitigasi pada prinsip maha penting itu, maka segala sesuatunya mesti ditunjang kemampuan sumber daya manusia maupun peralatan yang maha memadai pula. Kita ditakdirkan hidup di daerah rawan bencana. Suka atau tidak suka, kita mesti beradaptasi dengannya. Kita dapat mencontoh Jepang yang punya banyak ahli vulkanologi dan pakar tsunami. Mereka sadar itu penting sebagai bentuk mitigasi sekaligus adaptasi hidup di wilayah rawan bencana. Arah dan orientasi pembangunan kita pun semestinya disesuaikan dengan kondisi itu. Jangan cuma sibuk membangun destinasi wisata prioritas, tapi lalai dan mengabaikan ilmu serta pengetahuan mitigasi bencana. Jangan karena sibuk membangun kekuatan atau jejaring politik, kita lalai bahwa bencana bisa datang tiba-tiba. Sungai, pantai, laut, gunung, dan semua keindahan alam yang ada di negeri ini memang menyimpan potensi wisata yang dapat menghasilkan devisa. Keindahan itu juga kerap menjadi jualan saat kampanye pilkada. Namun, keindahan dan janji manis itu juga dapat menimbulkan petaka jika kita tidak pandai merawat dan beradaptasi dengan alam, serta tidak konsisten melunasi janji mitigasi. Gempa, erupsi maupun tsunami bisa datang kapan saja. Kita tidak bisa menunda peristiwa yang berkaitan dengan hukum alam itu. Yang bisa kita lakukan ialah mengantisipasinya lewat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita kerap mengklaim memiliki berjibun ahli, tapi nyatanya kita masih kerap alpa dengan mitigasi. Itu makanya ada pepatah sedia payung sebelum hujan. Kalimat itu merupakan bentuk paling sederhana dari mitigasi. Kearifan semacam ini seharusnya dimiliki seluruh individu yang tinggal di negeri ini tanpa kecuali. Kepada para pemegang jabatan dan kuasa, kita kembali mengingatkan bahwa politik anggaran kita belum juga mencerminkan kepedulian. Anggaran mitigasi bencana kita amat sedikit bila dibandingkan dengan kondisi geografis kita yang rawan bencana. Itu menandakan bahwa tingkat kepedulian negeri ini akan mitigasi bencana amat jauh panggang dari api. Merapi memang telah reda erupsi. Namun, status gunung ini masih waspada karena sewaktu-waktu dapat kembali erupsi. Penetapan status-status semacam ini tentu mesti disosialisasikan dan dijelaskan dalam bahasa yang mudah dimengerti kepada masyarakat, baik itu untuk kondisi gunung maupun ketinggian debit air di sungai maupun bendungan. Jangan lagi lalai agar bencana tidak selalu melahirkan duka dan air mata. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.